Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ad-darajatu tsalitsah وهي أدق مما قبلها أن يجرب العبد نفسه بذلك ويتنبه لكيد الشيطان ويعلم أن مخالفته بين الخلوة والمشاهدة للغير محض الرياء ويعلم أن الإخلاص بأن تكون صلاته بالخلوة مثل صلاته بالملأ ويستحي من نفسه ومن ربه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشعا زائدا على عادته فيقبل على نفسه بالخلوة ويحسن صلاته على الوجه الذي يرتضيه بالملأ ويصلي بالملأ أيضا كذلك فهذا أيضا من الرياء الغامض لأنه حسن صلاته بالخلوة لتحسن بالملأ فلا يكون قد فرق بينهما إلى آخره. Makna daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Derajat yang ketiga, dan ini lebih halus, lebih tersembunyi daripada sebelumnya. Derajat pertama dan yang kedua. Sebagaimana kita mengetahui, syaitan selalu berusaha ingin merusak ibadah kita dengan jalan riya. Dengan demikian, ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tetapi bahkan mendatangkan dosa kepada yang melakukan ibadah itu. Ada beberapa macam tingkatan daripada godaan-godaan syaitan untuk mendatangkan riya di dalam ibadah kita. Dari mulai yang terang-terangan sampai mulai yang samar sampai kepada yang sangat samar. Walhasil ibadah yang dilakukan itu menjadi rusak. Dalam derajat yang pertama terdahulu disebutkan contohnya kita sembahyang. Tiba-tiba begitu sembahyang datang sekelompok manusia. Di tengah-tengah kita sembahyang datang kelompok manusia. Lalu syaitan membisiki dalam hati kita, ujar syaitan, ikam baik-baik sembahyang, husuk-husuk sembahyang, tu orang banyak datangan. Amun ikam kada husuk sembahyang, amun ikam baancap-ancap sembahyang, kayaknya ikam dipadahakannya orang nang kada baik. Nah, ini bujukan syaitan yang terang-terangan dan itu kasar. Orang-orang yang sedikit punya ilmu sudah bisa menolak godaan syaitan seperti itu, karena jelas kalau kita merubah gaya sembahyang kita menjadi lebih baik karena kedatangan orang banyak, itu jelas sudah riya. Nah, demikian pula kita bandingkan dengan sedekah umpamanya. Kita bersedekah, waktu kita saurangan kada terbuka-buka hendak membuat duit kecilingan masjid. Nah, begitu orang datangan, orang banyak, lalu syaitan menggeritik di dalam hati kita, tuh ambil duit di kantong 100.000, orang banyak melihat, masukkan dalam cilingan, jadi ikam dipadahkan orang pemurah kaina sosial. Nah, ambil 100.000 masukkan ke cilingan, padahal sing lawasan tadi seorangan di masjid kada buka-buka macam itu pikiran.
Nah begitu orang datangan membuat kejilingan 100.000. Nah ini jelas godaan syaitan seperti itu adalah riya. Bukan hanya menggugurkan pahala, tetapi mendapatkan siksa dan azab dari Allah. Nah itu jelas. Yang derajat kedua agak samar sedikit. Ini orang-orang yang baru-baru atau hanyar-hanyar menuntut ilmu, bisa kada bisa menanggapinya, bisa kada bisa menolaknya. Kita sembahyang, di tengah-tengah sembahyang atau di tengah-tengah beribadah datang sekelompok orang. Syaitan membisiki hati kita. Jadi syaitan tuh orang banyak datangan, ikam baiki pembacaan itu, baiki rukuk, baiki sujud, supaya sembahyang ikam tuh sempurna. Bila sembahyang ikam sempurna, karena orang melihat baiknya sembahyang itu. Nah, lalu orang kena mengikuti kayak ikam sembahyang baik. Bila orang mengikuti ikam sembahyang ikam baik, itu ikam dapat juga pahalanya. Dapat ikam pahalanya. 10 nang mengikuti ikam karena ikam sembahyang baik, 10 ikam dapat pahala. 20 nang mengikuti, 20 ikam dapat pahala. Nah jadi baiki sembahyang ikam tuh. Nah ini agak halus godaan syaitan daripada yang pertama tadi. Dengan dalih kebaikan, dengan alasan kebaikan. Karena kira syaitan kalau inya menuruti ikam sembahyang nang baik itu ikam dapat pahala, ditiru orang. Berapa nang meniru ikam pahala, nang meniru sembahyang, saitulah banyaknya ikam dapat pahala. Nah kalau kita kadang mengerti itu, lalu kita membaiki sembahyang kita dengan tujuan supaya orang meniru kayak kita. Padahal ini adalah bujukan daripada syaitan. Bila kita menuruti itu, otomatis kita riya ngarannya. Kada dapat pahala, bahkan dapat siksa. Nah, bersedekah contohnya. Begitu orang banyak, syaitan membisiki hati kita. Ikam jaka bersedekah, itu orang banyak. Bila ikam bersedekah, orang melihat, orang umpat dia menuruti ikam. Orang terbuka hati menuruti ikam karena ikam menghuluakan bersedekah. Berapa nang umpat bersedekah mengiringi ikam dapat juga pahalanya sebanyak itu. Nah lalu bersedekahlah kita karena tergiur tadi. Padahal itu merupakan bujukan daripada syaitan. Bujukan daripada syaitan. Sehingga sedekah tadi kada berguna. Nah itu sudah mulai agak samar. Derajat yang ketiga, nah dan ini lebih halus lagi daripada sebelumnya. Bahwa seorang hamba mencoba dirinya pada yang demikian, melatih dirinya daripada yang demikian, dan berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Dan ia si hamba tadi mengetahui bahwa berbidaknya mengerjakan sembahyang, gayanya, kelakuan sembahyang berbeda di antara tempat yang sunyi dan disaksikan oleh orang lain adalah semata-mata riya. Ini sudah tahu. Si hamba ini tahu bila di tengah orang banyak sembahyang baik, bila seorangan sembahyang ancap-ancap, tahu bae pada itu riya. Bila kada ada orang kada bersedekah, sudah ada orang lalu bersedekah, tahu bae itu pada riya, sudah tahu. Dan itunya kada hakon manggawi, inya kada hakon manggawi, tahu pada riya. Dan ia mengetahui bahwa ikhlas dalam salatnya di tempat yang sunyi itu seperti salatnya di hadapan orang yang banyak, di hadapan orang banyak. Ini tahu bahwa kalau ikhlas itu sama baik orang banyak atau orang sunyi.
nya tahu wae itu ngaran ikhlas tuh orang banyak kah, orang kadada kah, tetap sama gaya sembahyangnya, gerakan sembahyangnya, bacaan sembahyangnya, tahu inya kah itu. Dan ia merasa malu dari dirinya dan dari Tuhannya bahwa ia membuat khusyuk karena disaksikan oleh para makhluknya dengan kekhusyuannya yang melebihi kebiasaannya. Inya supan lawan dirinya, inya supan lawan Tuhan. Kalau sembahyang di tengah orang banyak bebaik-baik, sembahyang sorangan beancap-ancap, inya supan itu lawan Tuhan, inya tahu pada ria. Nah, maka ia menghadap atas dirinya di tempat yang sunyi dan ia membaguskan salatnya menurut cara yang disenanginya di hadapan orang banyak, dan ia melakukan salat di hadapan orang banyak juga seperti itu. Maka ini termasuk riya yang dalam pula. Nah, inya tahu kalau aku sembahyang saurangan bebarang haja beancap-ancap, sembahyang di tengah orang bebaik-baik, tahu aku pada itu riya, tahu itu kada boleh. Lalu inya melatih dirinya, mencoba dirinya di tempat nang sunyi sembahyang tuh beapik juga, supaya kini di tengah orang banyak kada ada perubahan lagi. Nah, jadi di tempat nang sunyinya berlatih sembahyang tuh nang perlahan, nang bagus. Kayaknya bila di tengah orang banyak kada tak ubah lagi sembahyangnya. Nah, dikira itu baik, padahal itu adalah merupakan riya yang halus, riya yang sangat tersembunyi. Kenapa maka riya itu sebabnya? Nah, kenapa maka riya? Ini godaan syaitan. Ikan menjadi syaitan supaya jangan ada perbedaan lagi sembahyang di tengah orang banyak dan saurangan. Dilatih waktu saurangan itu sembahyang baik-baik. Jadi kamu ada orang banyak, kamu kada berubah lagi sembahyang itu. Lalu ini di tempat saurangan sembahyang beapik. Nah, tapi pikirannya apa? Pikirannya kayaknya amun ada orang banyak, inya kada tak ubah lagi tujuannya, gerakan-gerakannya. Nah, di situ nama ulah riyanya ada sedikit dan tersembunyi. Alasannya karena ia membaguskan salatnya di tempat yang sunyi agar salatnya bagus di hadapan orang banyak. Itu alasannya. Maka ia tidak membedakan di antara keduanya. Maka perhatiannya di tempat yang sunyi dan orang yang banyak adalah kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahyang nang bagus-bagus di tempat nang sunyi ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita di tengah orang banyaknya kada merubah lagi. Karena anggapannya kalau berubah riya, kalau sudah sama kada riya lagi. Padahal tujuannya sebenarnya di tempat nang sunyi, baik di tempat orang banyak, tujuannya adalah makhluk sebenarnya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain umpamanya, pula orang kadada, pula orang belum ada nama lihat, aku hendak bersedekah 10.000 rupiah. Nah, tujuannya apa? Supaya kayaknya aku bila ada orang banyak, aku bersedekah, aku kadada lagi perbedaan antara ada orang lawan kadada orang, sama pada 10.000. Jadi kulatih dulu diriku bila kadada orang juga pun tetap 10.000 juga, ada orang 10.000 juga. Nah, bila macam itu cara kita melakukan ibadah, itu riya yang sangat tersembunyi, riya yang sangat dalam. Bahkan ikhlas adalah bahwa penyaksian binatang dan penyaksian makhluk terhadap salatnya itu adalah atas satu cara. Itu ngaran ikhlas.
Nang dihadapinya nih hayam kah, manusia kah, kuda kah, batu kah, sama sembahyangnya. Nah itu ngaran ikhlas. Maka seolah-olah diri orang ini tidak membolehkan menjelekkan salat di hadapan manusia. Kemudian ia malu dari dirinya bahwa ia dalam rupa orang-orang yang ria, dan ia menyangka bahwa demikian itu hilang dengan bahwa salatnya sama di tempat yang sunyi dan di hadapan orang banyak. Itu sangkaannya. Alangkah jauh demikian. Nah itu bisikan syaitan. Kalau kita sembahyang sorangan, beranjab, sembahyang di tengah orang banyak, bagus, jelas sudah ria. Tahu sudah kita itu, karena ada perhatian kepada makhluk ngarannya. Lalu syaitan membisiki kepada kita, ujar syaitan, Pak ikam dilatih sembahyang sorangan tuh nang perlahan juga. Jadi ikam tuh ada lagi perbedaan antar di hadapan makhluk kah, di hadapan kadada makhluk kah? Karena ikam sudah berlatih. Nah jadi latihan tuh gunanya apa? Untuk menghadapi makhluk kayaknya supaya ada perbedaan lagi, bukan karena Allah. Nah itu yang dikatakan ria yang sangat tersembunyi itu. Tetapi hilangnya demikian adalah dengan bahwa ia tidak memperhatikan kepada makhluk. Hilangnya ria itu kalau sudah ia kada memperhatikan lagi kepada makhluk. Sebagaimana ia tidak memperhatikan kepada benda-benda padat di tempat yang sunyi dan di hadapan orang banyak semuanya. Di hadapan lamari sembahyang kita mestinya sama dengan di hadapan manusia. Kalau kita sembahyang itu karena Allah, kalau kita sembahyang karena Allah, di hadapan tihang kita sembahyang sama dengan di hadapan manusia. Dan ini termasuk orang yang disibukkan cita-citanya dengan makhluk di tempat yang ramai dan di tempat yang sunyi semuanya. Dan ini termasuk tipu daya syaitan yang tersembunyi. Nah, jadi syaitan kalau kada mampu menggoda kita dengan derajat yang pertama, dia akan menggoda kita dengan derajat yang kedua. Derajat yang kedua kita masih bisa menolak syaitan, digodanya pulang kita dengan derajat yang ketiga tadi, yang semakin samar keriaannya itu, padahal ria. Kadang-kadang kita lapah sembahyang surangan banjab-anjab, sembahyang di tengah orang banyak tapasa baapik, baapik sembahyang tengah orang banyak, karena kita kada biasa lalu lapah. Nah ugi syaitan mau nikam hanak kada lapah lagi sembahyang baapik di tengah orang banyak, padilatih waktu sunyi kita begamat juga perlahan juga. Jadi kada lapah kamu di tengah orang banyak sembahyang perlahan itu. Nah ya itu maksudnya. Kelihatannya bagus tapi pada hakikatnya adalah ria yang tersembunyi. Nang ikhlas itu adalah orang yang sembahyang seorangan karena Allah, orang yang sembahyang di tengah orang banyak pun kayak apapun caranya karena Allah juga. Baca Yasin bila seorangan banjak di tengah orang banyak perlahan karena didengarkan orang. Kalau nya seorangan baca Yasin, seorang aja mendengar. Banjab-anjab kalau di tengah orang banyak diperhatikan orang, lalu perlahan. Nah, lalu syaitan membisiki, menjadi syaitan supaya kamu jangan ria. Waktu seorangan tuh dilatih dahulu perlahan.
waktu seorang tuh dilatih perlahan ikam baca Yasin. Kayaknya kata orang banyak kamu kada canggung lagi, kada lapah lagi perlahan. Nah itu adalah riya bila kita menuruti bujukan bisikan daripada syaitan tadi. Derajat yang keempat, dan ini adalah yang lebih halus dan lebih tersembunyi. Kalau yang ketiga itu sudah kada mampan juga menggoda kita syaitan, masuk pulanginya kepada yang keempat, bahwa manusia memandang kepadanya sedang ia tengah melakukan salat atau membaca Quran atau ibadah apakah, maka syaitan lemah untuk berkata kepadanya khusyuklah karena mereka. Kita membaca Quran sembahyang, datang orang, syaitan baik-baik kan sembahyang tuh ada orang, kada mampan dari itu kita tahu pada itu kada boleh. Nah syaitannya kalau kita tahu pada itu kada bolehnya, kada menggoda lewat situ. Karena syaitan tahu bahwa orang itu telah memahami terhadap demikian, dia sudah mengerti, nangka itu riya, kada mau menuruti. Lalu syaitan berkata kepadanya, ujar syaitan, tafakkurkanlah tentang kebesaran Allah Ta'ala dan keagungannya, dan tentang Tuhan yang kamu berada di hadapannya, dan malulah dari bahwa Allah melihat kepada hatimu sedang ia lalai daripadanya. Nah, kita sembahyang, di tengah-tengah sembahyang atau kita sembahyang di tengah orang banyak, syaitan membisiki kepada hati kita, enggak syaitan, ikam tuh berdiri di hadapan Allah Tuhan yang Maha Agung. Ikam berdiri di hadapan Allah yang bisa mematikan engkau saat ini juga. Engkau berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Maka baik-baik hati ikam kepada Allah, jangan lupa. Nanti Allah akan marah kepadamu. Nah kan bujur tuh binanya. Bujur pun syaitan itu. Karena kita dibisikinya macam itu, maka dengan demikian hatinya hadir, lalu hati ingat kepada Allah, dan anggota badannya khusyuk, dan ia menduga bahwa demikian adalah ikhlas yang sebenarnya. Dikira itu ikhlas. Perhatian baca Quran, datang orang, syaitan membisiki, syaitan, ikam baik-baik membaca kalam Allah. Itu kalam Allah na ikam baca, bujur-bujur makhrajnya, bujur-bujur panjang handapnya. Lalu kita bujur-bujur, dikira kita bujur-bujur sudah ikhlas, padahal itu adalah riya. Padahal itu adalah tipu daya dan penipu yang sebenarnya. Di mana tertipunya kita di situ? Karena sesungguhnya kehusyuannya jikalau karena pandangannya kepada kebesaran Allah, niscaya geritik ini terus menerus padanya di tempat yang sunyi, dan niscaya hadirnya geritik hati tersebut tidak tertentu dengan keadaan hadirnya orang lain. Di situ tandanya. Jakanya kita bujur-bujur ikhlas di tempat nang sunyi pun kita merasakan bahwa kita berdiri di hadapan Allah, kita berdiri di hadapan yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya. Jakanya kita ikhlas di tempat sunyi pun hadir hati kita ke hadapan Allah. Tapi di tempat sunyi kenapa kada hadir macam itu? Kada ada bisikan nang ikam berdiri di hadapan Allah, ikam berdiri di hadapan Tuhan yang Maha. Kenapa kada hadir bisikan itu di tempat nang sunyi? Bila tengah orang banyak hadir bisikan nang macam itu. Nah berarti bisikan itu daripada syaitan.
Jakanya bujur-bujur ikhlas, niscaya geritik ini terus menerus padanya di tempat yang sunyi, dan niscaya hadirnya geritik hati tersebut tidak tertentu dengan keadaan hadirnya orang lain. Baca Quran di tengah orang banyak, hati kita ada bisikan, yang baca itu kalam Allah, hati-hati, bujurakan makhrajnya, bujurakan panjang handapnya itu kalam Allah, yang baca turut ya, perlahan baca. Kayaknya di tempat nang sunyi saurangan, kenapa geritik hati itu kada hadir nang madahkan bahwa itu kalam Allah, hati-hati, kenapa? Berarti itu daripada syaitan. Jakanya kita ikhlas walaupun kita di tempat nang sunyi, tetap kita baca itu adalah kalam Allah. Nang kita baca ini kalam yang maha agung, tetap kita hati-hati panjang handap dan makhrajnya itu. Nah, di waktu sendiri kada hadir geritik hati seperti itu, di tengah orang banyak hanyar timbul, berarti itu daripada syaitan, menunjukkan bahwa ibadah kita kada ikhlas lagi. Nah, ini yang paling halus di antara godaan atau bujukan syaitan untuk merusak ibadah kita. Tanda aman dari penyakit ini adalah bahwa geritik hati ini termasuk yang menjinakkan hatinya di tempat yang sunyi, sebagaimana itu menjinakkan hatinya di hadapan orang banyak. Dan hadirnya orang lain tidak menjadi sebab hadirnya geritik hati, sebagaimana hadirnya binatang tidak menjadi sebab. Kita membaca Quran, bisa bancap-ancap, datang kucing, berubah lagi kita. Kada lo, kucing mana datang ini. Tandanya kita aman, tandanya kita selamat daripada godaan syaitan. Di tengah kita sembahyang saurangan, tetap hadir geritik hati. Ikam menghadap Allah, ikam menghadap yang maha agung, bujur-bujur sembahyang. Di tengah orang banyak hadir juga geritik hati seperti itu. Itu tandanya kita aman daripada penyakit riya, tandanya aman daripada bujukan syaitan. Nah, kalau di waktu sorangan kada hadir pepadah geritik macam itu, di tengah orang banyak hanyar timbul geritik hati macam itu, tandanya kita ada penyakit, ada syaitan yang merusak ibadah kita. Maka selama ia membedakan dalam keadaan-keadaannya antara penyaksian manusia dan penyaksian binatang, maka ia telah keluar dari kemurnian ikhlas. Selama kita masih membedakan antara pandangan binatang dan pandangan manusia kepada kita dalam melakukan ibadah, berarti kita masih keluar dari kemurnian ikhlas, belum ikhlas sepenuhnya. Artinya menguturi batinnya dengan syirik yang tersembunyi dari riya itu. Syirik ini lebih tersembunyi di hati anak Adam daripada merayapnya semut yang hitam pada malam yang gelap di atas batu yang keras, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Samut tuh halus, samutnya hirang pulang di malam nang sangat kadep, merayap di batu nang hirang, batunya hirang, samutnya hirang, malamnya kadep. Karena kelihatan itu samar benar, tersembunyi benar. Nah, tersembunyi lagi bujukan syaitan lebih daripada itu. Banyak ibadah-ibadah nang kita anggap bahwa itu adalah merupakan modal pahala di sisi Allah, tapi akan kita dapati di hadapan Allah karena kada ada pahalanya. Kenapa? Karena kita kadang menyadari bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dirusak oleh bujukan-bujukan syaitan tadi. Tidak selamat dari syaitan kecuali orang yang halus pandangannya dan beruntung dengan penjagaan Allah Ta'ala, taufiknya dan petunjuknya.
kada bisa selamat daripada godaan syaitan. Nang kita digudanya dengan 4 kali godaan itu, sekali kada lulus, godaan nang kedua, nang ketiga, nang keempat, nah itu kada akan bisa lulus kita kecuali kita punya pandangan yang sangat tajam dan penjagaan dari Allah, taufik dan hidayahnya. Kalau tidak, maka syaitan itu tidak meninggalkan orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Ta'ala. Ia syaitan tidak lalai dari mereka sekejap pun, sehingga membawa mereka kepada riya pada setiap gerakan dari gerakan-gerakan. Sehingga pada bercelak mata, memotong kumis, memakai minyak harum pada hari Jumat, dan memakai pakaian-pakaian, itu pun kada sunyi daripada bujukan dan godaan syaitan, yang intinya adalah minimal usaha syaitan itu menghilangkan pahala, kalau bisa akan membuat dosa. Nah itu syaitan tuh usaha minimalnya adalah kada berpahala ibadah kita, itu minimal gawian syaitan. Kalau nyakawa ibadah itu jadi dosa. Dan syaitan pun kada lalai walaupun sekejap tadi untuk merusak kita itu. Sesungguhnya ini adalah perbuatan-perbuatan sunat pada waktu-waktu tertentu. Nah, minyak harum sunat hendak sembahyang Jumat, sunat berminyak harum. Tapi karena dibujuk oleh syaitan, dirusak oleh syaitan, jadi kada sunat lagi, pahalanya kada ada, bahkan bisa jadi dosa. Sesungguhnya ini adalah perbuatan-perbuatan sunat pada waktu-waktu tertentu, dan bagi nafsu padanya ada keuntungan yang tersembunyi karena keterkaitan pandangan makhluk dengannya dan kerajinan tabiat, dan karena kejinakan tabiat dengannya. Lalu syaitan mendorongnya kepada melakukan perbuatan itu, dan ia berkata, ini adalah sunat yang tidak semestinya kamu meninggalkannya. Berminyak harum hari Jumat itu adalah sunat sebenarnya, dan itu sesuai lawan kehendak kita. Kita kan tujuan harum-harum sesuai dengan tabiat kita. Nah sekarang kita melakukan berminyak harum itu apakah karena sunnah Nabi atau karena sesuai lawan tabiat kita? Syaitan kadang-kadang menyuruh berminyak harum itu sunat, padahal kita minyak harum bukan karena sunatnya, tapi karena memang kita katuju dengan minyak harum itu. Nah sehingga kada berpahala lagi jadinya. Dan adalah dorongan hati secara batin baginya karena nafsu syahwatnya yang tersembunyi, atau bercampur dengannya dengan campuran yang mengeluarkannya dari batas ikhlas disebabkannya. Tandanya bahwa kita berminyak harum itu bukan semata-mata karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah menguraikan bahwa hendak ke masjid itu sunat berminyak harum. Allah kadang menentukan minyak harum Hajar Aswad, kada ada dalam hadis. Minyak harum sedap malam, kada ada. Itu hanya selera kita. Nah, kadang-kadang kita mencari bau minyak harum itu yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan nafsu kita, sehingga kita pakai minyak harum hari Jumat itu bukan hanya karena Allah, tapi karena kita katuju. Nah, bercampur artinya ikhlas dengan katujunya nafsu kita. Ada berpahala lagi, karena sudah bercampur dengan karena Allah dan katujunya kita.
atau bercampur dengannya dengan campuran yang mengeluarkannya dari batas ikhlas disebabkannya. Dan apa yang tidak selamat dari penyakit-penyakit ini semua, maka itu tidak ikhlas ngarannya. Nang kada selamat dari penyakit-penyakit itu tidak ikhlas. Bahkan orang yang beriktikaf di masjid yang ramai dan bersih lagi bagus bangunannya, di mana tabiat suka kepadanya, lalu syaitan menggemarkannya padanya dan membaikkan kepadanya, membanyakkan keutamaan i'tikaf. Ada masjid bagus, mewah, basi masjidnya. Di rumah kada basi, masjid basi. Jadi syaitan kan mencoba i'tikaf ke masjid, ganal pahalanya. Masjidnya nyaman, masjidnya bagus, masjidnya dingin. Nyaman pada di rumah. Nah ini kadang-kadang kita tergoda, oh ke masjid i'tikaf. Padahal i'tikaf di masjid itu bukan karena Allah, jadi mencari kenyamanan yang kada didapat di luar masjid. Nah kita kira itu ibadah, padahal kada jadi ibadah. Bahkan orang yang beriktikaf di masjid yang ramai dan bersih lagi bagus bangunannya, di mana tabiat suka kepadanya, lalu syaitan menggemarkannya padanya dan membanyakkan kepadanya keutamaan i'tikaf. Dan kadang-kadang penggerak yang tersembunyi di dalam hatinya adalah kejinakan hati, kesenangan hati, kenyamanan hati dengan bagus bentuk masjid dan kesenangan tabiat kepadanya. Padahalnya i'tikaf itu bukan mencari pahala, ianya semata-mata untuk memandang kehebatan masjid itu, kemewahan masjid itu, kenyamanan di masjid itu. Dan demikian itu menjadi jelas kepada kecenderungannya kepada salah satu dari dua masjid atau salah satu dari dua tempat, apabila salah satunya itu lebih bagus daripada yang lain. Dulu masjid lagi buruk, lagi panas, ada terbuka-buka hati nak i'tikaf. Sekali masjid dirumbak, dirihab, bagus, indah, mewah, berdingin, basi, tang pinarajin i'tikaf. Oh berarti orangnya kada karena Allah durungan i'tikafnya. Dan demikian itu menjadi jelas kepada kecenderungan kepada salah satu dari dua masjid, umpamanya dua masjid. Sini masjid nang buruk, panas, lampit, kada hambal. Nang di sini dingin, basi, mewah, hambal, kandal. Kemana i'tikaf hendak? Nah, bila kita i'tikaf hendak yang lebih baik itu berarti ada campuran nafsu kita. Berarti ada tercampur dengan hawa nafsu kita, ketujuh nang nyaman. Dan semua itu bercampur dengan campuran tabiat dan kotoran-kotoran diri. Ada ikhlas lagi ngarannya. Jaka ikhlas tuh masjid nang panas tuh i'tikaf juga. Nang lampit nih tuh. Demi umurku, perusak hakikat ikhlas adalah kotoran yang bercampur dengan kemurnian emas yang mempunyai derajat-derajat yang berlainan. Maka seyogianya daripadanya itu sesuatu yang baik, dan sebagian daripadanya itu sesuatu yang banyak, dan sebagian daripadanya itu sesuatu yang sedikit tetapi mudah diketahuinya, dan sebagian daripadanya itu sesuatu yang halus di mana tidak mengetahuinya kecuali orang yang meneliti dengan seksama, lagi yang melihat dengan penglihatan hati. Campuran ikhlas ini macam-macam. Ada yang banyak dan jelas kelihatan campurannya, ada yang banyak namun tersembunyi, ada yang sedikit dan tersembunyi, nang kada kawa dilihat kecuali orang-orang nang meneliti dengan bujur-bujur. Dan kotoran hati,
penyelinapan syaitan dan jahatnya nafsu itu lebih samar daripada demikian itu dan lebih halus. Karena inilah dikatakan 2 rakaat dari orang yang alim itu lebih afdal daripada ibadah setahun dari orang jahil. Ada yang mengatakan hadis Nabi bahwa 2 rakaat sembahyang dari orang yang alim lebih afdal dari 100 rakaat orang jahil. Yang dimaksud dengannya adalah orang yang alim yang melihat dengan mata hati kepada penyakit-penyakit yang halus sehingga ia terlepas daripadanya. Artinya 2 rakaat tapi ikhlas, kada bercampur macam-macam. Durungan sembahyang 2 rakaat itu karena Allah semata lebih baik daripada orang sembahyang beribu-ribu rakaat tapi bercampur-campur niatnya. Sesungguhnya orang yang jahil itu pandangannya kepada zahir ibadah. Orang jahil yang penting ibadah zahirnya, makin banyak makin bagus jadinya, dan tertipu dengannya. Seperti pandangan orang hitam kepada merahnya dinar yang disapuh dan bundarannya, padahal dinar itu tidak murni lagi palsu pada dirinya. Orang yang jahil yang penting ada dinar bersih, kada ada rusak, kada ada cacat, padahal palsu. Dan 1 kirat itu 4/6 dinar. Sedinar kita anggap 3 gram umpamanya. Nah 1 kirat itu 4/6-nya. Dan 1 kirat dari emas yang murni yang disukai oleh orang yang alim yang melihat dengan mata hatinya itu lebih baik daripada dinar yang disukai oleh orang yang tertipu lagi dungu itu. Mana hakunnya? Dinar baik bersih cuma sapuhan, dalamnya tembaga. Nang ini halus cuma asli murni emas 24. Nah orang nang pintar nang alim tentu memilih yang halus tapi murni emas tadi. Maka itu juga ibadah artinya. Maka begitulah urusan ibadah itu berbeda-beda, bahkan lebih sangat dan lebih besar. Dan jalan masuk penyakit yang pergi menuju kepada macam-macam amal itu tidak mungkin dibatasi dan dihitungnya. Banyak jalan penyakit-penyakit yang merusak ibadah kita. Maka ambillah manfaat dengan apa yang telah kami sebutkan sebagai perumpamaan tadi. Orang yang cerdas itu dicukupkan baginya oleh yang sedikit. Orang yang cerdas cukup sebutin gini contoh cukup. Kawa sudah membanding, kau mengias. Tadi Sidin mencontohkan sembahyang. Datang orang banyak. Nah, kias kalian pada sembahyang. Puasa, sedekah, baca Quran, zikir, dikias-kias lagi. Orang yang cerdas itu dicukupkan baginya oleh yang sedikit. Dan orang yang bodoh tidak cukup baginya penjelasan yang panjang juga. Namun orang yang bodoh 1000 contoh atau pada ngartinya. Maka tidak ada faidah, tidak ada guna dalam penjelasan yang panjang lebar itu. Nah kemudian penjelasan tentang amal yang dicampuri. Nah di sini bab akhir beliau akan menjelaskan kayak apa ibadah nang bercampur. Karena ini ada, karena itu ada, pahala atau kada. Karena ini ada, karena berapa persennya, berapa timbangannya. Nah, penjelasan tentang amal yang dicampuri dan berhaknya pahala karena amal itu.